Surat Taha ini saya hanya menemukan 2 hadis yang bisa dipertanggungjawabkan tentang cerita di balik hikmah surat Taha atau kelebihan surat Taha. Sebelumnya perlu kita ketahui lebih dahulu bahawa Taha diambil dari nama awal huruf yang diletakkan di awal surat, iaitu huruf muqatta'ah yang terpotong-potong, ta dan ha. Surah ini terdiri dari 135 ayat dan turunnya di Makkah. Surat ini berbicara tentang bagaimana Allah memberi semangat kepada Rasulullah dalam dakwah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu banyak cobaan yang beliau terima di awal-awal dakwah. Jadi surat Taha ini berada di awal-awal kenabian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada daya pada waktu itu. Jadi awal-awal suruhan Allah untuk berdakwah, Rasulullah dengan jumlah yang masih sedikit. Karena dulu Rasulullah berdakwah diam-diam ke rumah Al-Arqam, kemudian disebut dengan Baitul Arqam, diam-diam di sana, dan sudah 3 tahun pengikutnya mencapai sekitar 70-an orang dalam sirah Nabawiyah. Nah, di saat itu serangan dari orang-orang kafir ketika Rasulullah mulai menampakkan dakwahnya. Setelah 3 tahun Allah suruh untuk berdakwah secara terang-terangan dalam surah Al-Hijr ayat 94. Mulailah Rasulullah berdakwah dan di saat itulah Rasulullah mendapatkan balasan serangan balik yang luar biasa. Sahabatnya dipukul, disiksa. Yasir dan Sumayyah, pasangan suami isteri, begitu saja dibunuh oleh Abu Jahal. Bahkan Abu Jahal memasukkan tombak ke kemaluan Sumayyah untuk membunuh syahidah pertama dalam Islam. Lalu baru disusul dengan membunuh suaminya. Jadi jemaah maka Allah, di saat Rasulullah merasa berat dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, karena toh dia juga hanya manusia biasa, dan di saat itu belum ada perang yang terjadi, maka turunlah surat Taha. Allah memberi cerita-cerita dalam surat Taha tentang perjuangan Nabi Musa. Kata dalam ayat ke-14, hal ataka hadisu Musa, Muhammad, engkau sudah datang berita kepadamu tentang Nabi Musa, bagaimana dia di saat berdakwah kepada Bani Israel, lalu disuruh temui Fir'aun, raja paling kejam, tapi disuruh temui oleh Allah untuk mendakwahkan agama. Itu paling kejam, tetap disuruh temui. Tapi yang paling menyakitkan dari perjuangan Nabi Musa, dia bukan dikhianati oleh Fir'aun. Kalau Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun, itu sudah jelas. Seperti kita hari ini, label orang kafir sudah tahu bahawa ini adalah golongan yang berbeda. Tapi dia dikhianati oleh Bani Israel yang dia sedang berusaha menyelamatkan mereka. Bagaimana perjuangan Nabi Musa menyelamatkan Bani Israel dari penjajahan Fir'aun, tapi kemudian Bani Israel kembali mengejeknya, melecehkannya, dan tidak mempercayainya, bahkan setelah melihat proses pembelahan laut. Terus mengolok-olok Nabi Musa. Itu yang paling berat bagi Nabi Musa, menyelamatkan satu bangsa, tapi bangsa itu kemudian melecehkan orang yang menyelamatkannya. Inilah mental para budak. Mental orang yang dijajah itu akan selalu bermental orang yang dijajah. Berusaha diselamatkan, tapi dia malah mengejek orang menyelamatkannya. Jadi seandainya muncul Nabi baru, seandainya muncul pemimpin baru, maka mereka tetap mental itu tidak hilang. Itu mental Bani Israel. Makanya Bani Israel itu dari dulu ku'eh sampai sekarang ku'eh.
Makanya Allah ketika cerita Bani Israel, itu yang saleh-saleh itu setengah. Setengahnya punya sifat Ku'is tadi apa? Ku'is apa bahasa Indonesianya apa? Apa bahasa Indonesianya? Ku'is. Mental budak, mental berkhianat di belakang. Nah, itu Bani Israel. Makanya Allah ingin cerita Muhammad, lihat Musa, perjuangannya dikhianati oleh umatnya sendiri. Maka maksud Allah cerita Taha itu dalam surat Taha, bersabarlah seperti sabarnya Nabi Musa. Jadi ini di antara inti surat Taha. Nah, Bapak Ibu maka Allah, mungkin kita pernah dengar bahwa Taha dan Yasin adalah nama lain dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga muncullah salawat ada Taha Rasulullah, ada Yasin Habibillah. Kalau kita membuka keterangan dari tafsir, maka kita tidak mendapatkan keterangan seperti itu, Bapak Ibu maka Allah. Dalam tafsir Ibnu Katsir mencatatkan beberapa sahabat, Ikrimah bin Abi Jahlin dan beberapa sahabat yang lain, ini menyebutkan bahawa Taha itu bermakna ya rajul, wahai lelaki. Jadi mereka mengatakan diambil dari saduran bahasa, saya lupa dari bahasa apa diambil. Taha artinya ya lelaki, wahai lelaki. Itu satu pemahaman dari sahabat. Dalam tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan ada yang berpendapat dari sebahagian kalangan sahabat, Taha itu bermula dari ketika Nabi waktu awal-awal salat. Jadi Nabi ketika di Mekah, dalam sirah disebutkan beliau waktu sudah ambil salat Isra Mi'raj, tapi belum disuruh oleh Allah untuk disuruh kepada umat. Belum ada perintah aqimus salat. Tapi ada yang mengatakan berlaku bagi beliau. Nah, jadi dalam riwayat disebutkan bahawa Rasulullah, dalam tafsir Ibnu Katsir ni Pak, silakan cek kembali. Ketika Rasulullah salat, itu kakinya diangkat sebelah, diangkat sedikit sebelah. Apakah mungkin karena Rasulullah selalu merasa bahawa dia hamba Allah? Karena dia ingin lelah di hadapan Allah. Disitulah dikatakan bahawa turunlah surat Taha yang bermakna Ta' ya Muhammad. Artinya injakkan tanah kakimu wahai Muhammad. Ta' ya Muhammad. Nah, injakkan kakimu ke tanah wahai Muhammad. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Ayat keduanya, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan, aku tidak menurunkan Al-Quran ini untuk menjadi sengsara bagimu. Artinya tidak perlu engkau menyengsarakan diri dengan mengangkat kakimu. Itu juga ada tafsir yang mengatakan itu. Jadi, wallahu alam, sepertinya tidak ditemukan keterangan khusus bahawa Taha dan Yasin adalah nama Nabi Muhammad SAW. Wallahu alam. Itu yang kita dapatkan. Ada satu keterangan yang menyebutkan dulu bangsa jahiliyah punya rumus menghitung huruf hijaiyah, menghitung huruf-huruf. Wallahu alam bagaimana rumusnya saya tidak tahu detail, tapi yang saya dapatkan bacaannya, misal contohnya kalau alif bernilai 5, kalau ba bernilai begini dan seterusnya. Nah, ketika dijumlahkan antara jumlah huruf ta dan ha, itu berjumlah 14. Dan 14 adalah hari awalnya bulan purnama. Lalu dicocokkan dengan kalimat tala'al badru alaina. Telah muncul al-badar, telah muncul bulan purnama kepada kami. Maka dicocokkanlah yang tala'al badru itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Maka cocok dengan bilangan huruf antara ta dan ha. Ada yang mengatakan seperti itu asal muasal kenapa Taha disebut dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wallahu alam, itulah keilmuan sekitar masalah ini tentang penamaan Taha.